wayahe sampean ngrungokno siaran Cahaya Pagi Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa itta'adana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Cahaya Pagi Cak Ning rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita sama-sama panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik, hidayah, inayah, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat lahir dan batin, sehingga dengan kenikmatan yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita semua masih mampu melaksanakan kewajibannya sebagai hamba Allah, terlebih-lebih bisa menambah ibadah-ibadah sunnah. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau adalah manusia sejati pilihan Allah, manusia yang agung, manusia yang luhur, manusia yang mulia, yang kalau kita mengikuti ajarannya, insya Allah kita sebagai umatnya akan diajak sama-sama masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Cak dan Ning yang kami hormati, acara pagi hari ini dengan tema kesetiakawanan sosial. Karena sekarang adalah tanggal 20 Desember tahun 2023 bertepatan dengan tanggal 20 Desember itu adalah Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional. Nah, ini merupakan upaya untuk mengenang, menghayati, dan meneladani semangat persatuan, kesatuan, kegotong royongan, dan kekeluargaan rakyat Indonesia pada umumnya, yang merupakan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Kesetiakawanan sosial adalah merupakan nurani bangsa Indonesia yang teraplikasikan oleh sikap dan perilaku
yang dilandasi oleh pengertian, kesadaran, keyakinan, tanggung jawab, dan partisipasi sosial. Kesetiakawanan sosial pada hakikatnya merupakan suatu kemauan untuk bersatu dalam solidaritas sosial, kesamaan nasib, saling peduli, dan saling berbagi yang dilandasi dengan kerelaan, keikhlasan, kesetiakawanan, dan toleransi yang tinggi. Itu sebenarnya kesetiakawanan sosial. Tapi kadang-kadang kita, khususnya remaja-remaja sekarang, mereka kebablasan memaknai arti kesetiakawanan sosial. Kadang-kadang dengan kesetiakawanan sosial, misalnya mereka mengajak temannya untuk nongkrong di tempat-tempat yang negatif. Kalau mereka temannya diajak tidak mau, mereka menganggap tidak punya kesetiakawanan sosial. Nah, ini kadang-kadang kita sebagai orang tua khususnya, kita harus betul-betul mampu memberikan nasihat kepada remaja-remaja kita, khususnya anak-anak kita, jangan sampai dengan sikap kesetiakawanan sosial ini memaknainya dengan kebablasan. Misalnya diajak minum-minum, misalnya diajak ke kafe yang di situ juga menyediakan barangkali minuman keras. Kalau misalnya ada teman yang menolak untuk tidak mau diajak ke tempat-tempat seperti itu, mereka akan dibully, dianggap tidak gaul, dianggap tidak punya kesetiakawanan sosial dan lain sebagainya. Ini yang harus kita sebagai orang tua menyikapi. Saya melihat dari sisi Islam, barangkali kesetiakawanan sosial ini mungkin sama dengan hablum minan nas, hubungan kita dengan sesama manusia. Dan ini termasuk ibadah. Kesetiakawanan sosial itu termasuk kategori ibadah yang bersifat ghairu mahdhah atau bersifat horizontal. Hubungan kita dengan sesama makhluk Allah dan hubungan kita dengan sesama manusia. Karena kalau kita memaknai ibadah dalam arti yang luas, hablum minan nas ini termasuk ibadah yang bernilai ibadah, yang bernilai pahala di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cak Daning rahimakumullah, dengan kesetiakawanan sosial ada satu kisah, barangkali ada seorang alim yang luar biasa. Suatu ketika didatangi oleh Malaikat Jibril. Malaikat Jibril berkata kepada, menyampaikan amanah adalah saling mengasihi, saling menghormati, tidak ada fitnah, tidak ada dendam, tidak ada syirik. Jadi kalau kita sebagai seorang yang punya kesetiakawanan sosial yang tinggi, itu kita akan senang
akan bahagia kalau saudara kita, teman kita mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu kisah ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sehabis taklim duduk-duduk di teras masjid, kemudian ada seorang sahabat yang lewat. Kemudian Rasulullah sampaikan kepada para sahabat, ya sahabat yang barusan lewat itu adalah calon penghuni surga. Kemudian para sahabat terheran-heran kenapa orang ini tidak punya kelebihan menurut pantauan saya selama ini. Kemudian ketika Rasulullah menyampaikan seperti itu, para sahabat semakin heran, semakin penasaran. Akhirnya didatangi sahabat yang tadi sudah disampaikan oleh Rasulullah bahwa sahabat itu adalah penghuni surga. Ditanya sahabat tadi, ya sahabat, apa yang membuat keistimewaan ibadah Anda sehingga Anda dikatakan Rasulullah adalah sebagai penghuni surga? Dijawab oleh seorang sahabat yang biasa tadi, saya tidak punya amalan yang luar biasa. Saya juga bukan orang yang suka sedekah karena saya miskin. Saya juga tidak punya amalah-amalah yang luar biasa karena saya adalah orang yang bodoh, tidak alim. Tapi kenapa kok Rasulullah sudah nas mengatakan bahwa sahabat adalah penghuni surga? Kemudian dipikir-pikir oleh sahabat yang dinas Rasulullah penghuni surga itu, mungkin satu hal yang membuat saya katanya Rasulullah sebagai penghuni surga. Saya itu senang ketika sahabat saya, ketika tetangga saya, ketika saudara saya mendapat kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tidak pernah iri, saya tidak pernah benci ketika ada teman saya, ada sahabat saya, ada tetangga saya yang mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya justru bahagia, saya justru senang. Mungkin itulah yang menyebabkan Rasulullah mengenal saya adalah penghuni surga. Ini luar biasa. Jadi saya menaruh benang merah dengan kesetiakawanan itu. Di antaranya adalah yang pertama tadi saya sampaikan hablum minan nas, hubungan sesama manusia. Kalau menurut pandangan Islam itu harus dijaga dengan baik. Dan yang kedua, agar kita punya kesetiakawanan yang tinggi menurut pandangan Islam, itu kita harus senantiasa bersyukur ketika sahabat kita, teman kita, tetangga kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali itu sedikit yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan dengan sedikit ini bisa memberikan motivasi agar kita sebagai muslim, terutama anak-anak kita, remaja-remaja kita, tidak kebablasan memaknai kesetiakawanan sosial itu dengan semuanya sendiri, tanpa melihat aturan-aturan yang sudah digariskan oleh Islam itu sendiri, yaitu dengan nilai-nilai akhlak dan lain sebagainya, sehingga anak-anak kita, remaja-remaja kita tidak kebablasan memaknai kesetiakawanan sosial itu dengan semuanya sendiri, yang justru cenderung
menjurus kepada kemaksiatan negatif wonten ya Ustaz. Dan mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Ihdinas siratal mustaqim. Allahumma waffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.